Iya, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Bu. Iya, Pak John dan Pak Matius. Apa kabarnya hari ini? Sore, Baik, Bu. Bu. Iya, puji Tuhan ya kita semua sehat. Nah, terima kasih bahwa kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu di dalam ruang Meet ini untuk melakukan kegiatan praktik coaching. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa untuk saat ini kegiatan kita saat ini saya itu sebagai pengamat, kemudian Pak Matius sebagai coach dan Pak John sebagai coach. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan percakapan, saya ingin berdialog dulu dengan Pak John berkenaan tentang coaching nanti. Jadi Pak John sebagai coach, saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Jadi yang pertama itu adalah apakah percakapan coach nanti akan menunjukkan alur tirta. Jadi yang di dalamnya itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, yang kemudian Pak John nanti juga itu saya akan melakukan penilaian mengenai kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, namun sebelum itu saya mau bertanya pada Pak John, menurut Pak John kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan percakapan ini nanti? Ya baik, Bu, terima kasih. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Oh, iya baik Pak John. Jadi yang ingin Pak John kembangkan dalam pembelajaran dalam percakapan coaching nanti ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga-tiga kompetensi coaching ini ya Pak. Nah selanjutnya, menurut Bapak kompetensi yang mana yang paling spesifik yang Bapak ingin fokuskan untuk saat ini? Iya. Yang paling spesifik yang ingin saya fokuskan adalah mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan. Iya baik. Iya baik Pak John. Selanjutnya Pak John dan Pak Matius, silahkan Bapak memulai percakapan coachingnya dan saya akan mengamati. Silahkan Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Matius. Selamat sore, Pak John. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Pak. Tapi hari ini saya agak bingung. Wah, ada apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Kok Pak Matius sampai bingung begitu ya? Begini, Pak. Kemarin saya ulangan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Saya heran, Pak, karena sebagian besar murid kelas 8 mendapat nilai di bawah standar. Padahal saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Tapi masih ada saja murid tidak paham. Jadi kalau saya perhatikan, antusias anak-anak itu sangat kurang, Pak. Oh, jadi begitu ya. Nah, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Pak Matius inginkan? Begini Pak, kebetulan kita sama mapel, sama-sama bahasa Inggris. Jadi saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya agar saya tidak bingung lagi, Pak. Oh, begitu ya. Ya. Kira-kira yang membuat anak-anak itu kok nilainya rendah di bawah standar KKM itu seperti apa ya Pak Matius kalau boleh saya tahu, Pak? Kalau saya
merasa bahwa siswa kelas 8 itu malas belajar. Karena pada saat pembelajaran berlangsung, saya sudah tegur ketika anak-anak itu bermain di selang-sela waktu. Oh, kira-kira apakah anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Pak Matius sampaikan pada saat Pak Matius melaksanakan pembelajaran dalam kelas? Kalau saya lihat, anak-anak kurang antusias dalam belajar, bahkan sebagian besar murid itu kayaknya kurang fokus, Pak. Oh, jadi cerita Bapak ini motivasi anak-anak kelas 8 itu kurang ya Pak terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Oh ya, biasanya Bapak kalau mengajar itu pakai media tidak? Kalau saya, Pak, kalau mengajar paling saya menggunakan buku cetak dan anak-anak mencatat, Pak. Oh, jadi ketika Bapak mengajar hanya menggunakan buku cetak dan anak-anak disuruh mencatat. Begitu. Iya, Pak. Saya juga bingung mau pakai apa lagi. Oh, begitu. Bingung ya, Pak? Iya, Pak. Ya, begini. Selain dengan buku cetak yang Bapak gunakan, apakah Pak Matius sudah menggunakan media-media yang lain selain buku cetak itu? Kalau media lain selain dengan buku cetak paling diskusi kelompok begitu, Pak. Oh begitu, jadi hanya diskusi kelompok ya. Jadi kelas 8 ini nilainya di bawah KKM karena ketika Bapak mengajar anak-anak kurang fokus, kemudian kurang antusias dalam belajar ya Pak. Iya, Pak, ketika saya ngajar banyak anak-anak yang kurang fokus. Nah, kira-kira menurut Bapak ada nggak cara lain agar anak-anak tertarik untuk belajar sehingga bisa fokus pada saat Bapak mengajar di kelas? Apa ya? Mungkin pakai video, PPT, membuat media-media pembelajaran yang menarik. Kemudian juga mungkin saya merancang perangkat ajar yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Dan mungkin juga ketika anak-anak itu sudah mulai kurang fokus, saya menggunakan ice breaking atau menggunakan teknik stop agar anak-anak itu bisa fokus kembali, Pak. Wah, mantap Pak Matius. Kira-kira dengan apa yang Bapak katakan ini, apakah Bapak bisa membantu anak-anak belajar dengan baik sehingga anak-anak yang kurang fokus itu motivasinya lebih rendah, lebih fokus begitu? Saya yakin, Pak, dengan adanya PPT, media-media pembelajaran yang menarik, juga menyediakan video pembelajaran, anak-anak akan termotivasi dalam belajarnya. Baik Pak. Dari apa yang Bapak katakan tadi, apa yang Bapak akan lakukan selanjutnya? Ya, jadi saya akan lakukan yaitu membuat PPT, membuat media-media pembelajaran yang menarik, juga menggunakan video pembelajaran pada saat saya mengajar agar anak-anak ini termotivasi, Pak. Wah, bagus sekali Pak Matius, mantap ya. Nah, kira-kira kapan Pak Matius akan memulainya? Begini Pak, saya akan memulainya pada pembelajaran saya berikutnya, Pak. Mantap Pak. Saya yakin bahwa Pak Matius bisa melakukannya. Good luck ya Pak, semoga berhasil. Tetap semangat Pak Matius. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Pak Matius setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya, sekarang saya merasa sudah lega, Pak, karena kekhawatiran saya tadi itu yang membuat saya bingung. Saya sudah menemukan solusinya, apa yang saya harus lakukan agar anak-anak itu antusias dalam belajarnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Matius. Mantap. Oke, bapak-bapak yang hebat sudah melakukan suatu percakapan coaching yang luar biasa. Nah,
pertama-tama, nah nanti setelah percakapan ini saya akan kembali bercakap lagi dengan atau berbincang dengan Pak John selaku coach. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, namun sebelumnya saya akan memaparkan kepada Pak Matius dan Pak John mengenai hasil observasi saya terhadap percakapan coaching yang Bapak-Bapak sudah lakukan tadi. Jadi tadi saya menilai bahwa sesuai dengan penilaian yang saya rencanakan tadi, yaitu mengenai alur tirta, saya melihat bahwa coaching yang Bapak-Bapak lakukan tadi itu sudah menampakkan atau menunjukkan alur tirta sepenuhnya. Jadi di dalamnya itu sudah menggambarkan tujuan dari coaching itu, bagaimana Pak Matius tadi mengutarakan kepada Pak John bahwa saya ingin seperti ini nanti, kemudian bagaimana percakapan itu menunjukkan proses mengidentifikasi dan bagaimana rencana aksi yang sudah dipaparkan oleh Pak Matius tadi. Dan juga coaching tersebut atau percakapan coaching yang Bapak-Bapak lakukan tadi itu sudah memaparkan tanggung jawab yang akan coach atau Pak Matius akan laksanakan selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang di pra-observasi tadi atau sebelum melaksanakan coaching ini, seperti yang Pak Matius paparkan tadi kepada saya bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin Pak John kembangkan. Jadi sesuai dengan jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu Pak John ingin mengembangkan bagaimana melaksanakan itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut hasil observasi saya, Pak John sudah melakukan semua kompetensi itu dan sudah tergambar di dalam percakapan coaching tadi. Jadi mungkin ada sedikit lagi yang masih ingin dikembangkan, tapi menurut saya bahwa Pak John tadi itu sudah menunjukkan kehadiran penuhnya atau presence-nya di dalam percakapan tadi, ya, bagaimana Pak John mengajak atau bagaimana membangun suasana yang rileks dengan Pak Matius, sehingga Pak Matius dengan jujur dan terbuka mengutarakan permasalahan dan menggali dengan rileks, mengutarakan apa saja yang ingin dia lakukan, ya, mencari bagaimana mengidentifikasi dan bagaimana mencari solusi untuk kedepannya. Jadi saya rasa itu semua tidak akan mengalir begitu saja dari Pak Matius jika Pak John ini tidak presence dalam menunjukkan sikap presence terhadap dalam coaching tadi. Kemudian bagaimana juga Pak John bisa menjadi pendengar yang aktif dalam coaching tadi. Jadi bukan melulu Pak John yang nirocos atau bagaimana. Jadi betul-betul itu Pak John itu sudah mendengarkan dengan baik. Jadi sebagai pendengar yang baik. Jadi bukan mengajari Pak Matius, tapi bagaimana Pak John mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Matius. Kemudian bagaimana tadi kemampuan atau kompetensi Pak John mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi yang ada pada Pak Matius untuk nantinya sebagai solusi atau langkah-langkah yang akan Pak Matius lakukan untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi seperti itu hasil observasi saya kepada percakapan yang Bapak-Bapak sudah lakukan tadi. Selanjutnya Pak John, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada Pak John. Yang pertama yaitu bisa langsung dijawab Pak John, yaitu apa indikator ketercapaian yang Bapak rasa sudah dicapai pada kegiatan coaching tadi, Pak?
Jadi indikator apa ketercapaian yang sudah Bapak rasa sudah dicapai dalam coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Heni. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya telah capai dalam coaching ini bahwa coach bisa menemukan goal atau tujuan untuk mencapai keluar dari masalahnya. Jadi itu, jadi si coach ini saya bisa antarkan untuk bisa keluar dari masalahnya seperti itu. Iya Pak Jan, jadi intinya kita percakapan coaching tadi itu sudah sampai pada tujuannya ya Pak ya. Ya, seperti yang diharapkan oleh Pak Matius tadi. Jadi Pak Jan sudah berhasil menuntun Pak Matius untuk mencapai tujuan dari kegiatan coaching tadi. Ya, seperti itu ya Pak. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Ya. Menurut Bapak, berdasarkan hasil percakapan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan ya? Tadi kan lebih spesifik kepada mendengarkan aktif ya Pak. Yang sebelum tadi itu Bapak katakan bahwa saya intens atau lebih spesifik kepada mendengarkan aktif ya Pak. Nah sekarang berdasarkan percakapan yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah ini yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di mana setiap pertanyaan saya itu bisa membantu si coach ini untuk melakukan apa-apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Itu ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Ya, ya baik Pak. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Pak John ini sudah dari latihan percakapan coaching tadi itu Pak John sudah mantap dalam hal kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan selanjutnya akan mengembangkan kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, iya. Ya, oke baik. Terima kasih untuk kegiatan kita, pertemuan kita pada hari ini, dan kegiatan ini saya tutup dengan ucapan selamat sore kepada Pak Matius dan Pak John Wills. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa Bu. Selamat Bye. sore. Oke. Baik, selamat malam Bu Eni dan Ibu Dewi. Selamat malam Pak John. Ya, terima kasih atas kesempatan yang boleh hadir pada saat ini. Di saat ini kita akan melakukan praktek coaching bersama Ibu Heni dengan Ibu Dewi. Jadi dari pembicaraan coaching saat ini kita akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kita juga akan melaksanakannya dengan kompetensi coaching. Jadi saya bertanya dulu kepada Ibu Heni selaku coach ya. Ibu Heni. Iya Pak. Ya, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Heni inginkan untuk capai dari kegiatan coaching ini? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui percakapan coaching ini yaitu ketiga kompetensi yang dibutuhkan dalam coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot.
Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang Ibu ingin kembangkan dari kegiatan ini? Ya, jadi dari ketiga kompetensi itu yang paling spesifik saya harapkan dikembangkan dan diantisipasi oleh Bapak yaitu yang kedua, Pak, yaitu mendengarkan aktif. Oh ya, mendengarkan aktif ya. Ya. Oke, baik, kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Dewi dan Ibu Heni untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Ya, Ibu Dewi. Iya, Bu Hen. Ya, selamat sore Bu Dewi. Selamat sore, Bu Hen. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah Bu, baik. Jadi begini Bu ya, kita kan sudah bertemu nih, kita mau lakukan percakapan. Kira-kira Ibu itu yang menjadi tujuan untuk percakapan kita hari ini itu apa ya Bu ya? Begini Bu Hen, jadi 2 hari ke depan ini kita akan mengikuti kegiatan lokakarya. Namun kegiatan tersebut bertepatan dengan kegiatan onboarding ruang guru. Nah, hal tersebut membuat saya dilema Bu, mau memprioritaskan kegiatan yang mana dulu Bu Hen? Oh, jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah bagaimana supaya Ibu Dewi bisa mengikuti kedua kegiatan itu secara dengan efektif. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu Hen. Soalnya 2 kegiatan ini tuh sangat penting untuk pengembangan karir saya Bu. Nah, kalau seperti itu, coba Bu Dewi, apa hambatan yang menghalangi Ibu mengikuti kedua kegiatan tersebut? Jadi begini Bu Hen, hambatan yang saya alami yaitu jadwal kegiatan yang bersamaan. Kegiatan lokakarya dimulai pukul 8 sampai pukul 17.00. Sedangkan kegiatan onboarding ruang guru dilaksanakan pada pukul 9 sampai pukul 10 Bu Hen. Jadi begitu ya. Lantas bagaimana pendapat Ibu menurut Ibu? Apa yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu ikuti terlebih dahulu? Apakah lokakarya atau onboarding ruang guru? Jadi gini Bu Hen, jika melihat dari jadwal kegiatannya, jadwal yang lebih dulu sih dimulai yaitu kegiatan lokakarya. Namun saya masih bingung Bu Hen membagi waktu ketika kegiatannya berbarengan gitu Bu Hen. Oh, kalau seperti itu, menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengatasinya? Jadi saya koordinasi dengan pengejar praktik dulu nih Bu Hen. Jadi pengejar praktik lokakarya saya ini Pak Arfid. Jadi setelah menghadap ke Pak Arfid, saya berharap akan diberi kelonggaran waktu dari pukul 9 sampai pukul 10 Bu Hen untuk mengikuti kegiatan onboarding ruang guru. Oh iya, itu ide cemerlang itu Bu. Jadi untuk selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini? Jadi saya akan tetap mengikuti kegiatan lokakarya. Namun pada waktu atau pada pukul 09.00 sampai pukul 10.00 saya akan izin sejenak untuk mengikuti kegiatan onboarding ruang guru. Setelah kegiatan onboarding selesai, saya kembali mengikuti kegiatan lokakarya Bu Hen. Wah, ide bagus tuh Bu. Jadi memang kita harus seperti itu ya Bu. Kita harus bertanggung jawab sebisa mungkin atas apa yang kita hadapi sekarang. Ya, walaupun itu agak sulit ya Bu.
Wah, terima kasih banyak Bu Hen atas coaching kita hari ini. Nah, sekarang saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan lebih dulu supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Ya, selamat ya Bu. Iya, Bu Hen. Sama-sama. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa juga, Bu Hen. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Heni yang telah melakukan praktek coaching. Jadi di sini saya akan memberikan umpan balik terkait jalannya tadi itu tentang praktek coaching. Jadi yang pertama yang saya akan komentari di sini adalah bahwa praktek coaching ini sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur cerita dengan baik, di mana dari awal pembicaraan itu sudah jelas tujuannya, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian di situ juga ada jelas rencana aksi ke depannya yang akan dilakukan oleh coach, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi alur cerita di sini sudah sangat jelas saya lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Heni di awal, bahwa kompetensi yang akan dikembangkan adalah 3 itu, yaitu lisensi kehadiran penuh. Di sini saya melihat bahwa Ibu Heni selaku coach di sini betul-betul memfokuskan diri untuk fokus pada apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian dia juga mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya dengan menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach itu, kemudian langsung meresponnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya, di sini juga jelas tadi bahwa saat proses coaching berjalan, di dalamnya terbangun hubungan kemitraan. Ya, jadi antara coach dan coach itu berjalan dengan baik dan muncul hubungan kemitraan, di mana coach di sini memberikan kayak instruksi seperti itu, instruksi apa yang akan dilakukan oleh coachnya berikutnya setelah memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, kemudian secara keseluruhan saya lihat bahwa sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai alur cerita, dan kompetensi yang ingin dicapai juga sudah muncul. Saya bisa lihat di situ. Dan selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Heni selaku coach di sini. Yang pertama ialah indikator muncul yang sudah diperoleh saat coaching tadi. Kira-kira apa indikator yang sudah muncul, Ibu Heni? Ya, baik Pak John, terima kasih atas evaluasi yang sudah Bapak paparkan. Jadi indikator ketercapaian yang saya lihat dalam percakapan tadi yang sudah dicapai yaitu Koci dalam hal ini Ibu Dewi sudah mencapai apa yang menjadi tujuannya. Yang menjadi tujuannya tadi di awal yaitu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, tujuan itu atau solusi yang muncul itu tentunya dari kompetensi atau potensi yang Ibu Dewi miliki. Nah, indikatornya yaitu yang menunjukkan bahwa Ibu Dewi sudah mencapai tujuannya, yaitu di akhir pembicaraan Ibu Dewi sudah dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi di situ saya menilai bahwa indikator inilah yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan coaching yang kami lakukan, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Heni. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Setelah kegiatan coaching ini, kira-kira
kompetensi apa yang Ibu Heni ingin kembangkan Ya baik Pak, selanjutnya? menurut saya eh, pengalaman tadi, coaching tadi itu sudah saya lalui dan eh, menjadi wadah bagi saya. Selamat malam Ibu Dewi dan juga Ibu Heni. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Matius. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah. Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan ya. Jadi coaching kita hari ini yang bertindak sebagai coach yaitu Bu Dewi dan coach yaitu Bu Heni ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Dewi sebagai coach sehubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Namun sebelumnya ada beberapa rubrik yang saya gunakan untuk dikembangkan dengan alur tirta, di mana di dalam alur tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dewi sehubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah, kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi? Ya, terima kasih Pak Matis atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut agar saya mampu untuk menghadirkan diri secara penuh buat coachee sehingga membuat coachee menemukan solusi yang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi melalui kita pada hari ini yaitu kehadiran penuh atau presence ya Bu. Iya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana kira-kira yang ingin Ibu Dewi diobservasi secara spesifik? Iya. Jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu sama dengan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Hal tersebut untuk membantu saya mengukur ketercapaian kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh iya. Jadi dari kompetensi spesifik yang ingin observasi yaitu kehadiran penuh ya Bu? Iya Pak. Selamat malam Bu Heni. Iya, selamat malam juga Bu Dewi. Wah, kebetulan sekali nih Bu Dewi. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa gerangan Bu Hen? Sepertinya penting nih Bu Hen. Iya, betul Bu, sangat penting. Jadi begini, saya sebenarnya selama ini ingin ikut pengembangan diri mengenai IT karena saya perhatikan rekan-rekan di sekolah semuanya pada aktif kecuali saya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Hen, apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita saat ini Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu nih, apa kendalanya sehingga Ibu Heni tidak ikut pengembangan diri Bu? Sebenarnya Bu, saya ini kurang berpengalaman tentang penggunaan IT. Jadi, begitu ya kendalanya Bu pada IT. Iya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira nih Bu Hen, apakah tidak ada yang bisa mendampingi Ibu saat di sekolah? Siapa ya kira-kira? Oh iya Ibu, di sekolah kita kan rata-rata gurunya ahli dalam menggunakan IT. Betul sekali Bu, jadi apa yang Ibu bisa lakukan nih?
kemungkinan saya akan menemui salah seorang guru, misalnya Pak Matius. Saya akan meminta tolong untuk diajari oleh Pak Matius, atau kalau perlu saya minta tolong pada Pak Matius untuk memberikan kursus pada saya, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Hen. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulainya? Hmm, setelah percakapan ini saya akan menemui Pak Matius, atau langkah awal saya akan menelpon dan membicarakan tentang hal ini. Kapan beliau ada waktunya? Mantap Ibu Heni, semangat ya. Iya baik Bu, terima kasih ya Bu Dewi. Iya Bu Hen, sama-sama. Ya, oke, luar biasa praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Dewi dan juga Bu Heni. Sangat luar biasa. Dari percakapan yang Ibu Dewi sama Ibu Heni lakukan, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu alur tirta yang digunakan secara keseluruhan. Nah, alur tirta yang digunakan sudah tercakup semua di dalam, di mana di tujuannya itu sudah jelas dan menurut saya bagus dalam pemaparannya. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan itu dapat membuat coach menggali potensi dan kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga di rencana aksi. Jadi di sini coach itu memberikan pertanyaan yang bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Jadi coach di sini berkomitmen yang akan dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi permasalahannya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita tadi, Ibu Dewi mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Nah, kira-kira indikator apa yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin saya capai yaitu ketika coaching mampu mendapatkan goal atau tujuan yang dia inginkan Pak, seperti itu. Jadi coach mampu mendapat goal ya Bu? Iya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Dewi ingin kembangkan dari coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang saya lakukan barusan, yaitu presence atau kehadiran penuh, Pak. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu Dewi lagi lewat coaching kita tadi yaitu kehadiran penuh ya Bu? Iya Pak. Oke, mantap. Jadi saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Matius. Hujan loh. Selamat sore Bu. Ya baik. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam ruang online di Jimit untuk melakukan coaching, di mana Pak Matius nanti akan bertindak selaku coach dan Pak John akan bertindak selaku coaching. Nah, saya selaku observer pada sore hari ini akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching pada kegiatan supervisi atau coaching yang akan kita lakukan sore hari ini. Yang pertama, jadi rubrik penilaian yang akan kita lakukan ini akan mengacu kepada rubrik penilaian alur tirta, yaitu diawali dengan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab itu Pak ya. Jadi itu nanti yang akan Bapak gunakan pada coaching yang Bapak lakukan kepada Pak John selaku coaching. Selanjutnya yang kedua, saya selaku observer akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Matius. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Oke, terima kasih. Jadi kompetensi
Coaching yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengar aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi Seperti itu. kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ada 3 sesuai dengan kompetensi inti yang harus kita miliki pada saat coaching, yaitu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, Iya, pertanyaan betul. selanjutnya buat Pak Matius yaitu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching hari ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya sebagai coach itu bisa mengarahkan coach mendapatkan solusi atas permasalahannya dan juga bisa memunculkan ide-ide yang baru. Seperti itu. Oh iya, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Matius inginkan yaitu Pak Matius ingin mengarahkan kepada koci sehingga koci ini mampu mendapatkan goal ataupun tujuan dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Baik Pak Matius, itulah kegiatan prasupervisi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan proses dari coaching itu sendiri yang akan Iya, dilakukan betul. oleh Pak Matius dan Pak John. Oke. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Matius. Selamat sore Pak John. Ya, selamat sore Pak Matius. Bagaimana kabarnya Pak John? Ya, baik Pak, baik. Baik ya. Tapi saya lihat hari ini Pak John sibuk sekali dan kelihatan agak capek ya. Iya Pak, sebenarnya begini, saya sangat capek karena semalam itu saya kurang tidur dan saat ini saya lagi kurang sehat Pak. Kalau boleh tahu, apa yang Pak John alami? Ada yang Pak John mau ceritakan kepada saya? Iya Pak, begini. Hari ini saya akan disupervisi oleh kepala sekolah dan hari ini juga bertepatan saya harus melakukan pertanggungjawaban dana BOS ke Dinas Pendidikan Pak. Ya. Oh iya Pak. Apa yang kira-kira ingin Pak John capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya. Boleh Bapak cerita apa yang Pak John rasakan? Ya, semalam kurang tidur karena siapkan bahan-bahan ajar, perangkat pembelajaran, serta membuat media untuk persiapan supervisi hari ini. Nah, setelah itu, saya juga melanjutkan membuat laporan pertanggungjawaban karena hari ini saya akan membawanya ke Dinas Pendidikan. Dan sementara saat ini saya lagi kurang sehat, Pak, lagi tidak fit ini. Oh iya iya. Apakah pernah Pak John mendiskusikan langsung kepada kepala sekolah tentang hal ini? Belum pernah, Pak, belum pernah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pak John untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menemui kepala sekolah, saya akan masuk ke ruangannya dan berkata bahwa bolehkah kegiatan supervisi itu bisa dilakukan lusa atau di lain waktu karena berhubung kondisi kesehatan saya ini yang lagi tidak fit, Pak. Nah, bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Pak John untuk meyakinkan kepala sekolah? Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa yang telah saya persiapkan tadi malam kepada kepala sekolah untuk memberikan keyakinan kepada beliau bahwa sebenarnya hari ini saya sudah siap untuk disupervisi. Namun hanya saja kondisi kesehatan saya yang lagi tidak fit hari ini, Pak.
Nah, itu sangat bagus, Pak. Apa rencana Pak John ke depan untuk mencapai tujuan? Semoga saya bisa fit dan sehat kembali, Pak, sehingga kepala sekolah bisa memahami keadaan saya agar bisa mengikuti supervisi ini dengan baik. Itu ide yang bagus. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang hal ini? Setelah kita bincang-bincang ini, Pak, saya akan masuk ke ruangan Bapak Kepala Sekolah dan saya akan membicarakan hal ini kepada beliau, Pak. Oke, selamat sore Pak Matius. Selamat sore, Bu. Ya, jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak John selaku coach kita pada sore hari ini. Nah, hari ini saya selaku observer pada kasus 4 ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, jadi memberikan pertanyaan kepada Pak Matius selaku coach pada sore hari ini. Jadi ini kita sudah masuk ke dalam tahap pasca observasi atau pasca coaching. Jadi setelah Bapak coaching, saya masuk lagi selaku observer untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa indikator keberhasilan yang Bapak telah peroleh selama setelah melakukan coaching tadi, Pak? Ya, jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan dan menurut saya itu berbobot karena dapat menggali potensi dari koci sehingga koci ini menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi koci saat ini. Oh iya, Pak. Jadi Begitu, Bu. indikator keberhasilan yang Bapak telah peroleh melalui kegiatan coaching tadi yaitu Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan kepada coach untuk mendapatkan goal ataupun tujuannya sehingga dia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Wah, sangat bagus ya, Pak. Baik, Ya, betul, Bu. pertanyaan yang kedua. Jadi poin kedua ini observer akan menyampaikan hasil umpan balik dari kegiatan coaching tadi. Nah, tadi itu Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik di mana Bapak menggunakan komponen alur tirta secara sistematis, diawali tujuan, terus ada identifikasi, lalu ada setelah identifikasi ada rencana aksi dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab, Pak. Nah, jadi dengan komponen yang Bapak lakukan berupa pertanyaan berbobot melalui kegiatan coaching tadi di alur tirta, Bapak itu mengarahkan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach ini mampu menemukan goal ataupun tujuan atas permasalahan solusi atas permasalahan yang si coach hadapi, Pak, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, setelah melakukan coaching, menurut Bapak nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan seperti itu, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu yang pertama presence dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Ya, begitu, Bu. Itu yang Jadi ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi. Yang pertama presence atau kehadiran penuh dan yang kedua adalah Ya. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bapak, jadi hasil observer di kegiatan pasca observasi ini, kegiatan pasca coaching ya tentunya, di mana Pak Matius tadi sudah mengungkapkan tentang beberapa keberhasilan, indikator keberhasilan yang telah dicapai dan juga tentang kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke Bapak, jadi Iya, betul. sekian dari kegiatan kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih, Bu.